Ya, itu yang menjadi pertanyaan. Apakah timnas Indonesia mampu membawa diri untuk melangkah ke Piala Dunia 2026? Langsung saja kita bahas bersama sejumlah narasumber yang saat ini sudah hadir bersama kami. Sudah ada pengamat sepak bola, ada Bung Fenad Huta Barat. Selamat malam, Bung Fenad. Selamat malam, Mbak. Sehat selalu. Sehat selalu. Dan di sebelahnya sudah ada Bung Kesit Budi Handoyo. Selamat malam, Bung Kesit. Selamat malam, Mbak Windy. Ya, telah hadir juga di tengah-tengah kita ini ada Bung Peri Santria yang merupakan mantan timnas Indonesia. Selamat malam. Idola saya ini. Wah, idola saya ini. Bomber. Mantan pemain Oh, ini bomber sehat ya? Indonesia. Kita juga sehat dong. Ini favorit idola saya semua dulu ini. Oh ya, idola-idola ini kita juga ingin mengetahui nih pandangan dari idola-idola kita nih. Melihat bagaimana catatan ataupun rekor dari timnas Indonesia saat ini. Bung Feve, kami ingin melihat bahwa catatan di atas kertasnya itu seperti apa timnas Indonesia melawan Irak nanti. Iya, kalau untuk berbicara catatan statistik juga ya, di 2 tahun terakhir kita nggak pernah menang lawan Irak. Ya. Dan kita juga pada saat di AFC Asian Cup itu kita kalah dengan skor 3-1. Kalau saya tidak salah itu yang mencetak gol adalah Marcelino ya. Dan ketika itu juga di tahun 2023 kita di qualifiers World Cup juga kita kalah dengan skor 5-1. Sangat telak ya. Yeah. Artinya memang kalau melihat dari partai pertemuan 14 kali bertemu dengan Irak, kita hanya menang 1 kali itu di tahun 68, Mbak. 68. Itu luar biasa ya. Dan kita 2 kali draw sementara sisanya 9 kali kita kalah. Tapi tentunya dengan pertandingan malam ini kita harus tetap semangat. Siapapun lawannya harus berikan yang terbaik supaya kita bisa dapat kesempatan untuk lolos ke Piala Dunia. Ya, Bung Peri, apakah semangat itu masih bisa terjaga? Mengingat sebelumnya Indonesia ini menelan pil pahit ini. Apakah bisa langsung naik baik itu fisik ataupun psikologis dari para teman-teman pemain di sana? Ya, untuk sementara menurut saya ini kekalahan kemarin tuh kita lupakan dulu untuk sementara. Dan untuk besok pemain-pemain dari Irak sendiri mungkin agak fight ya karena mereka lagi bugar, sedangkan kita bermain dengan Arab kemarin banyak kehilangan tenaga. Dan ini juga yang paling penting adalah faktor psikologis ya. Yang saya lihat di mensos itu banyak ya yang bahasa-bahasa kurang enak, ini juga mempengaruhi untuk pemain. Jadi cobalah kita memberikan semangat kepada pemain kita agar supaya besok bermain maksimal dengan Irak. Karena memang apa yang dikatakan BP itu benar, beberapa kali kalau kita bicara statistik, saya rasa itu memang kita nggak perlulah bagaimana caranya buat besok itu bagaimana cara kita bisa menang dan bisa lolos. Ya kita selalu sebagai mantan bisa memberikan support dan semangat serta doa buat mereka. Iya, dan kita juga perlu garis bawahi bahwa nanti akan bermain di Arab Saudi yang tentunya dari segi iklim ini juga berbeda. Apakah ini juga akan mempengaruhi? Saya rasa masalah iklim mereka sudah pernah ya. Pemain kita juga sudah pernah main di Arab, di Piala AFC ya, Bung Kesit ya kemarin ya. Tapi kan jika dibandingkan dengan Irak yang iklimnya kemungkinan sama dengan Arab Saudi, apakah ini menguntungkan mereka? Saya rasa itu salah satu menguntungkan mereka ya. Tapi semuanya kita lihat di lapangan. Ya. Besok kita lihat di lapangan apakah mereka bisa, apakah mereka mampu. Ya mudah-mudahan ya dilihat situasi kita bisa beradaptasi lebih cepat. Dan Irak juga saya rasa juga dia berpikir wah ini lawan Indonesia berbeda nih. Iya. Dibandingkan sebelumnya. Ya, Bung Kesit, jika kita bandingkan dengan Indonesia yang sudah melakukan pertarungan ataupun pertandingan melawan dengan Arab Saudi, tapi Irak ini adalah pertandingan perdana. Ini artinya mereka dalam kondisi yang benar-benar prima. Ini menjadi suatu tantangan yang harus diwaspadai juga sepertinya. Iya, yang jelas bahwa ini pertandingan pertama untuk Irak ya. Pasti mereka lebih bugar ya, karena baru mengawali pertandingannya pada Minggu dini hari waktu Indonesia Barat ya. Sementara Indonesia kita tahu sudah bermain menghadapi Arab Saudi, jadi bukan cuma masalah stamina saja yang sudah terkuras karena hanya punya waktu efektif istirahat 2 hari lah ya. Kemudian dari sisi psikologisnya juga kekalahan dari Arab Saudi saya kira juga menjadi beban tersendiri untuk Indonesia. Tapi ya sekali lagi bahwa peluang itu masih ada gitu. Peluang itu belum tertutup. Walaupun Indonesia kalah ya, bukan berarti kemudian lolos ke Piala Dunia itu menjadi tertutup, enggak. Bahkan kalau kita bisa menang misalnya, nih kalau saya berandai-andai gitu ya, kita menang 2-0 aja lawan Irak. Kemudian katakanlah Irak kalah dari Arab Saudi. Kita lolos ke round ke-5 sebagai peringkat kedua. Tapi kalau misalnya Indonesia menang 2-0, katakanlah Irak memukul Arab 1-0 aja. Arab peringkat kedua kita yang lolos lolos langsung. Jadi artinya asa itu masih bisa masih ada. Cuman kita kan juga harus bersikap realistis ya. Karena lawan yang dihadapi ini bukan kaleng-kaleng gitu. Ini Irak yang tadi VV bilang, kita 3 kali pertemuan terakhir itu nggak pernah menang. Bahkan golnya selalu di atas 2 ya. Jadi ya kita harus betul-betul waspada, kita harus betul-betul antisipasi bagaimana
kemudian Irak yang menurut saya kekuatannya lebih dahsyat daripada Arab Saudi. Iya, Dahsyat Bung ya. Veve, dan selain itu juga yang perlu jadi catatan, ada beberapa pemain yang juga mengalami cedera. Iya. Ini bagaimana? Kalau saya melihat pemain ini kan banyak yang dibawa ya. Artinya siapapun yang udah disiapkan dibawa ke dalam masuk dalam line up tentunya udah siap untuk diturunkan. Siapapun dia pasti akan diberikan kesempatan untuk bermain kalau memang sesuai dengan strategi dan juga game plan dari pelatih. Jadi kalau saya melihat di sini seperti dari awal kita dapat rumor bahwa Martin Paes tidak bisa bermain karena cedera itu segala macam. Iya. Nyatanya dia main sangat luar biasa. Iya, betul. Nah, kemarin di kondisi kemarin saya tidak melihat juga banyak pemain yang mengalami cedera yang secara signifikan membuat tidak bisa main. Tapi kalau saya melihat justru malah bukan masalah ke pemain yang cedera, tapi bagaimana pemilihan pemain untuk sesuai dengan strategi dan juga untuk kontra strategi melawan Irak nanti. Jangan sampai lagi ada salah-salah pemain ditempatkan dari awal yang nyatanya tidak bisa berkembang dalam permainan. Itu yang kita harap. Semoga nanti pada saat pemilihan pemain tepat apa yang dilakukan oleh para pelatih dan mereka bisa berkontribusi bagus untuk dalam permainan tim. Iya, Mungkin seperti itu. Memang seperti itu. Ada beberapa pemain yang sedianya berada di posisi tertentu, namun pada keputusan dari Patrick Kluivert ini ada beberapa yang mungkin tidak pas untuk kekuatan mereka. Posisinya sebenarnya pas, tapi pemilihan pemainnya nggak pas kalau menurut saya. Ya jujur aja, kemarin ada 2 pemain yang menurut saya dan mungkin juga masyarakat sepak bola Indonesia ya, itu menjadi sorotan. Mark Klok dan juga Beckham Putra. Bawa form ya. Di underperform dia, tidak berada dalam situasi yang pas menurut saya ya. Jadi sepanjang pertandingan juga kita tidak melihat kontribusinya dia, bahkan Markov beberapa kali melakukan kesalahan gitu ya. Ada juga Yakob Sayuri yang juga mendapatkan sorotan. Tapi kalau Yakob Sayuri saya pikir lebih kepada keterlambatan pelatih menarik dia keluar ketika beberapa kali pemain-pemain Arab Saudi itu begitu mudah menerobos dari sektor kanan yang ditempati oleh Yakob Sayuri. Memang naluri bertahan Yakob Sayuri tidak bagus gitu ya. Dia naluri menyerangnya yang sangat kuat. Mungkin kita terpesona ketika melawan Lebanon. Lebanon ya pada saat FIFA Matchday ya. Itu ya luar biasa memang. Tapi ketika dia harus bertahan, dia harus menahan gempuran pemain-pemain Arab Saudi, ternyata nggak bisa gitu. Jadi lebih kepada itu kalau Yakob Sayuri. Tapi kalau Mark Klok dan Beckham Putra memang ya harus kita akui mereka underperform. Ya, Bung Veve, dari segi formasi sendiri banyak ini netizen ataupun yang warganet yang ramai ini membahas masalah formasi. Ada yang bilang yang cocok adalah 4-3-2-1, ada yang 3 di lini belakang. Mungkin nanti akan dibahas lebih dalam lagi kita penasaran ini. Pemirsa, nanti akan kami bahas sesaat lagi.